मेरा नाम गुलशन अरोड़ा है। भैया कुछ कटा है। कटा है। क्या? Di awal film kita diperkenalkan kepada seorang pelatih basket nasional bernama Gulsan. Saat dia memarkir mobilnya, seorang tukang parkir menegurnya. Tempat itu katanya khusus untuk pelatih basket. Padahal Gulsan memang pelatih basket. Tukang parkir itu pun tidak percaya. Sampai akhirnya dia ikut masuk ke dalam gedung dan melihat para pemain memberi salam hormat pada Gulsan. Melihat itu barulah dia percaya dan kembali keluar. क्या है? सच में बास्केटबॉल के हाँ, तो ये बास्केट छुके दिखाइए मुझे। मॉर्निंग मॉर्निंग। Di pertandingan itu Gulsan terlihat gelisah. Pandangannya terus mengarah ke kursi belakang, tempat yang biasa ditempati istrinya. Salah satu ofisial bahkan bertanya, kenapa istrinya tidak datang? Namun Gulsan menjawab istrinya sedang sibuk. Padahal aslinya rumah tangga Gulsan sedang bermasalah. Ditambah lagi performa tim saat ini sedang menurun. Gulsan kesal melihat kepala pelatih salah mengatur formasi. Tetapi saat dia memberi masukan, justru malah dianggap pelatih junior yang so tahu. Ujung-ujungnya kepala pelatih menghina tubuh Gulsan yang pendek. Dari situ dia pun tidak bisa menahan emosi lalu memukul pelatih itu. Dan langsung dia pun diusir dari lapangan. Hingga viral dan diberitakan, pelatih memukul pelatih gara-gara diejek tubuh pendek. Stres dan kesal, Gulsan bahkan tidak mengangkat telepon dari istrinya Suneta. Dalam keadaan mabuk, dia pun menyetir dengan pikiran kacau, masuk jalur terlarang, menyerempet mobil polisi lalu menabrak polisi dari belakang saat dikejar. गाड़ी चलाना नहीं आता, लाइसेंस दिखाओ। Akhirnya dia pun ditahan semalaman di kantor polisi. Namun beruntung temannya yang seorang pengacara menolongnya, tetapi dia pun tetap diberikan hukuman. Di pengadilan, hakim membacakan dakwaan, menerobos jalur satu arah, merusak mobil dinas dan berselisih dengan polisi. Hukuman maksimalnya 2 tahun penjara. Namun karena catatan Gulsan bersih, dia tidak dipenjara, melainkan mendapat hukuman kerja sosial. Dia harus bekerja di sebuah yayasan orang berkebutuhan khusus. Saat hakim bertanya apakah dia tahu arti orang berkebutuhan intelektual khusus, Gulsan dengan enteng menjawab itu adalah tempat orang gila. Hakim menegaskan, orang-orang di sana sama seperti manusia lainnya, hanya memiliki kekurangan fisik atau mental. Lain kali Gulsan harus bisa menyaring ucapannya dan diminta memilih kata yang tepat. Akhirnya hakim pun memutuskan Gulsan melatih basket untuk mereka selama 3 bulan. Mendengar itu Gulsan keberatan, mana mungkin dia melatih orang gila. Perkataannya membuat hakim tersinggung sehingga dendanya dilipat gandakan. मैडम 3 महीने तक पागलों को सिखाऊंगा मैं। 500 रुपए जुर्माना। पागल बोलने का? 1000 रुपए। पागल में ऐसी कौन सी बात है? 2000 रुपए। 5000। Di rumah ibunya marah, sudah diskor dari tim nasional, sekarang malah kena denda dan hukuman. Gulsan pun membela diri. Menurutnya memanggil orang sesuai kekurangannya itu wajar. Seperti orang hitam ya dipanggil si hitam, orang sipit ya dipanggil si sipit. Mendengar itu ibunya balik menyebutnya si pendek dan tentunya Gulsan tersinggung. Dari situ ibunya menjelaskan, itulah maksudnya. Kalau tidak mau dipanggil si pendek maka Gulsan juga jangan menilai orang dari kekurangannya. Hari pertama melatih Gulsan bertemu Carter, kepala yayasan. Carter pun senang sekali ada pelatih nasional yang mau melatih di sini. Menurutnya basket itu mudah, tinggal pegang bola lalu melemparnya kering. Dengan senyum sinis Gulsan pun berkata dalam hati, ini orang kok menggampangin banget. Carter pun berharap Gulsan bisa membawa tim ini ke kejuaraan nasional penyandang disabilitas. Tetapi mendengar itu dia malah malu, takut orang akan menertawakannya. Kemudian Gulsan pun berkenalan dengan teman-teman. Ada Karim Qures yang kalau bicara mikir dulu beberapa menit sebelum menyebut namanya. Ada Satpir yang perawakannya tinggi besar. Lotus yang rambutnya unik sering berganti-ganti warna. Ada Gudu yang dikenal bau badan. Lalu Bantu yang sering mengorek-ngorek telinganya. Ada Sunil yang paling pintar di antara mereka. Ada Hargopin yang malah kelihatan pria normal biasa. Lalu ada Raju yang menyukai tanaman dan terakhir si kulit putih Sarmaji. Bersamaan Karim baru saja selesai menyebutkan nama lengkapnya. राजू, समझी? प्लीज एक्सप्लेन। शर्मा जी। शर्मा जी।
कुरैशी क्या इसका बुला हुआ है करीम कुरैशी Latihan pun dimulai yang mana anak kecil juga bisa melakukannya, yaitu operan bola seperti ini. sorry Melihat itu Hargopin dengan tatapan tajam memilih berlatih sendirian, dan dia seperti tidak percaya dengan Gulsan. Kemudian Lotus yang tiba-tiba melongo seperti kerasukan. Kata teman-teman jiwanya sedang pergi, tapi pelatih diminta tenang karena sebentar lagi dia akan kembali. ये क्या हो गया ये गया कहाँ गया हो गया सर अब इसे आप बात कर सकते Dia juga bertanya kepada Sunia kenapa memakai sepatu kulit. Lalu Sunia menjawab dia memakainya biar serasi dengan helm. Gulsan pun menjelaskan kalau di permainan basket tidak ada yang pakai helm. Tetapi Sunia membalas bagaimana seandainya sedang bertanding tiba-tiba kipas angin lepas mengenai kepalanya. Kemudian Kudu tiba-tiba memeluknya dengan bau badan yang menyengat. Ditambah mereka disuruh berpasangan malah tidak bisa diatur. Dan disuruh pegang bola malah pegang yang lain. अब बॉल्स पकड़ो Di situ Gulsan kesal, lebih baik mundur jadi pelatih. Tetapi Kartar langsung mengadu kepada hakim untuk memperpanjang masa hukuman. Mendengar itu Gulsan langsung ciut dan terpaksa melatih mereka setiap hari. Ini adalah Sunita istri Gulsan yang sekarang mengelola butik milik ibu mertua. Dan melihat keluarga kecil bahagia, Sunita pun bermimpi ingin memilikinya juga. Malam harinya di sebuah pesta, Gulsan bertemu dengan istrinya Suneta. Ternyata Gulsan sendiri yang minggat dari rumah dan memilih tinggal bersama ibunya. Sunita pun tahu keuangan suaminya sedang memburuk, padahal hal itu bisa dibicarakan bersama. Namun Gulsan tidak mau merepotkan, sehingga sebelum diusir lebih baik dia pergi duluan. Mendengar itu Sunita kecewa, bisa-bisanya dia berpikiran seperti itu. Padahal sama sekali Sunita tidak akan melakukan hal tersebut. Sunita sebenarnya ingin membangun kembali keluarga, dan dia pun berharap bisa segera punya Gulsan kecil. Mendengar itu Gulsan marah, ternyata dia tidak pernah mau menjadi seorang ayah. Dia tidak ingin memiliki seorang anak, hingga pertengkaran pun terjadi. तुम किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू समझते ही नहीं हो। भगवान करे इस दुनिया दूसरे की बात समझना सीखा पाए। तुम तो बात तक नहीं करते। फोन तुम्हें पता है गुलशन में Singkat cerita di hari berikutnya Gulsan pun kembali melatih. Kali ini latihan cukup ringan. Mereka pun diminta pemanasan lari keliling lapangan. Sebelum mulai Karim ingin menyampaikan sesuatu tapi sangat lama untuk dibicarakan, yang bahkan membuat Sarmaji pun kesal menunggu. Lalu ketika pemanasan dimulai, Lotus malah keluar dari lapangan. Dan saat sadar Gulsan bertanya kemana teman-teman yang lain. Sarmaji pun menjelaskan tapi tidak ada yang mengerti dengan apa yang dia ucapkan, sehingga membuat Gulsan jadi pusing. Joking. क्या बोल रही है That's it. Tidak lama Gulsan curiga bantu yang sering menggaruk telinga adalah keponakan Hakim dan mencoba memanfaatkan itu untuk berhenti. Tetapi Hakim justru mengancam memindahkannya jadi tukang pel di UGD rumah sakit jika menolak melatih. Mendengar itu Gulsan tidak berani melawan dan rencananya pun gagal. Batita rocks Suatu malam Kartar memberi kabar bahwa timnya lolos kejuaraan nasional. Ibu Gulsan pun terlihat semangat tapi tidak dengan Gulsan. Ibunya lalu mengingatkan, dulu saat kecil tidak ada pelatih yang mau menerima Gulsan karena punya tubuh pendek. Ibunya berjuang memohon bahkan sampai menampar pelatih agar putranya mendapatkan kesempatan. Dan sekarang Gulsan yang harus berjuang, berdiri untuk mereka yang dianggap berbeda. Singkat waktu di pagi harinya, kali ini mereka belajar memasukkan bola secara giliran, namun mereka malah melempar bersamaan. Dan hanya Karim yang tidak melempar sehingga dia dianggap murid yang baik. Dia pun sekarang disuruh melempar bola tetapi malah seperti ini yang dia lakukan. ओके करीम Yes, sir. Sementara itu Hargopin masih tetap latihan sendiri. Dan teman-teman yang lain malah berebut bola hingga kekacauan terjadi. क्या कर रहे हो तुम
Hampir saja Gulsan celaka. Bukannya merasa bersalah, mereka pun malah bahagia. Bersamaan Sarmaji menggerutu tapi tidak ada satupun yang mengerti. Ini surat. Itu lessons. शर्मा जी Adi. थैंक यू Kemudian Gulsan pun menyemangati Hargopin supaya tidak terus berlatih sendiri. Namun dia malah diam dan memilih untuk pergi. Lalu bisa kita lihat tanpa disuruh Karim berlatih terus-menerus sendirian. Meskipun cara melempar bolanya salah. Begitu juga tidak lama Sunil mendekat dan berpendapat lebih baik menggunakan sepatu kulitnya daripada pakai sepatu olahraga ini yang sangat tidak nyaman. Padahal sepatunya terbalik. Lalu setelah dibetulkan barulah dia pun merasa nyaman. Di rumah Gulsan memikirkan strategi dan berharap Hargopin dapat diandalkan menjadi kekuatan tim karena dianggap paling hebat di antara yang lain. Dan di keesokan harinya, Gulsan terkejut ketika Carter mengatakan kalau Hargopin keluar dari tim basket ini. Jelas hal ini membuat Gulsan bertanya-tanya, kenapa dia keluar padahal dia yang paling bagus bermain dan bisa diandalkan, sedangkan sisanya tidak berguna. Seperti Karim, orang yang aneh main basket tapi gerakan tangannya kemana-mana. Tidak lama Karim pun izin pulang dan naik motor yang membuat Gulsan khawatir. ये मेंटल बाइक लेके कहाँ जा रहा है? अरे कोई रोको उसको। अरे फनाथिंग ने आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं किया। आपने किया क्या? Tetapi bisa kita lihat, dia begitu mahir menggunakan motornya. Carter pun menjelaskan dia sudah biasa bahkan tidak pernah menyebabkan kecelakaan. Si tidak berguna ini mungkin tidak bisa mengendalikan bola, tetapi tidak untuk dirinya sendiri. Karim jauh dengan orang tua dan tinggal di asrama. Subuh hari dia bangun lebih pagi dan bekerja di salah satu dapur hotel. Keluarga Raju punya usaha bercocok tanam. Dia senang bicara dengan tumbuhan. Meskipun aneh tetapi dia disukai banyak orang dan anak-anak. Sarmaji tidak punya ibu. Dia tinggal bersama ayah dan pamannya. Dia adalah kesayangan semua orang. Dia bekerja di sebuah kafe. Namun ternyata banyak pelanggan lama yang sudah paham ucapannya. थैंक यू शर्मा जी। Satbir bekerja di bengkel pamannya. Dia bukan montir biasa tetapi seorang ahli. Bahkan dia mengajari mahasiswa otomotif tentang mesin mobil. Gudu sangat menyukai hewan, dan hewan pun menyukainya. Dia bekerja di peternakan. Bahkan untuk hewan yang tidak bisa diurus dengan mudah dapat diatasi oleh si tidak berguna ini. Itulah alasan kenapa badannya selalu bau. Bukan karena hewan, namun dia jarang mandi. Saat kecil dia punya trauma tenggelam dalam air. Masalahnya bukan air tetapi ketakutannya. Lalu Lotus bekerja di pabrik pewarna. Itulah alasan kenapa dia sering berganti-ganti warna rambut. Dan terakhir Sunil yang datang menghampiri. Dia adalah orang yang rajin bertanya. Merasa dirinya sendiri sedang demam. Bahkan dia rajin mengamati penerbangan pesawat dan hafal jadwalnya. Setelah melihatnya, dengan kebiasaan melihat pesawat setiap hari, Gulsan pun mengungkapkan bukankah itu seperti orang gila. Mendengar itu Carter menjawab, seseorang yang sedang bersembunyi di balik pohon lalu meneropong burung hingga berjam-jam disebut pengamat burung dan tidak disebut orang gila. Seseorang mengoleksi begitu banyak perangko ditempel dijadikan album lalu ditatap berjam-jam disebut kolektor perangko dan kenapa dia tidak dipanggil orang gila. Lalu hanya mengamati pesawat terbang masa mau disebut orang gila juga. Semua orang punya hobi dan punya versi normalnya masing-masing dan setiap orang punya kisahnya sendiri. कई लोग स्टैंप इकट्ठा करके क्यों नहीं कहते, उनको कहते हैं स्टैंप कलेक्टर्स। हमारी किस्मत जो है ना कुछ नॉर्मल अपने अपने शौक। Lalu kalau begitu pertanyaannya ada apa dengan Hargopin? Dia terlihat baik-baik saja seperti orang normal pada umumnya. Carter mengibaratkan Hargopin seperti penumpang di kereta yang sama, tetapi berada di gerbong paling belakang. Orang lain sudah tiba duluan, dia masih ketinggalan di belakang. Bisa dikatakan dia mengidap autisme tak kasat mata. Dan untuk masalah dia keluar dari tim basket itu adalah masalah lain. Dan suatu saat Gulsan pun akan tahu jawabannya. Setelah mendengar kehidupan pribadi mereka, Gulsan mulai memahami mereka dan kembali melatih lagi. Dimulai dengan pemanasan, peregangan, belajar dribble, strategi, operan, dan masih banyak lagi. Sementara Gulsan heran kenapa Bantu seringkali menggaruk telinganya. Dan Bantu menjawab setiap dia mengorek telinganya rasanya nikmat dunia akhirat. Lalu meskipun sudah diberitahu berkali-kali, Karim tetap melakukan gerakan aneh menghadap ke belakang setiap kali melempar bola. Bahkan Lotus pun punya bakat terpendam yang tidak semua orang tahu. अरे यार ये फिर अटक गया क्या? नहीं नहीं सर, चिड़े का घोंसला।
nothing and nothing and nothing and nothing and nothing and nothing and nothing. Setelah latihan usai, Wilson memberi kabar jika di hari Senin mereka akan melakukan pertandingan pertama di kompetisi nasional. Mereka pun akan bertanding di kandang dahulu alias di lapangan ini, dan semua pemain pun diminta untuk memakai kaos warna biru. Di keesokan harinya, Carter sibuk menyiapkan kursi-kursi untuk pertandingan di hari Senin. Wilson yang datang keheranan untuk apa repot-repot menyiapkan semua ini. Menurutnya pertandingan ini tidak terlalu penting, dan apa yang spesial dari mereka. Lalu Carter menjawab kalau teman-teman dan keluarga mereka akan datang. Lalu Wilson berkata kembali pasti berat rasanya kalau menjadi orang tua mereka. Mendengar itu, Carter menjelaskan kembali. Memang benar keluarga mereka menghadapi banyak masalah. Mereka tidak bisa pergi liburan, nonton film, dan kadang lelah dengan semua itu. Tetapi sejujurnya, tak peduli seberapa besar merepotkannya mereka, orang tua tidak akan membiarkan kebahagiaan mereka hilang. Singkat cerita, tibalah di hari Senin dan masalah kembali muncul ketika warna baju mereka berbeda. Melihat ini, Wilson menjelaskan kalau sebuah tim harus memakai seragam yang sama. Terpaksa dia pun harus mengatur ulang. Untungnya sebagian ada yang memakai warna biru, sedangkan dia sendiri juga memakai warna biru dan terpaksa diberikan kepada Satbir. Dan tim ini pun dinamakan Sitare. Sementara kasihan Karim, dia tidak bisa mengganti jadwal liburnya sebab dia punya bos yang dikenal galak. Padahal hari ini pertandingan pertamanya. अरे हाँ मुझे पता है लेकिन पता नहीं टी शर्ट बनाई है। अरे ओ जीनियस, एक पतीले पे एक महीना नहीं लगाना और ये पोछा लगाना तेरी माँ होगी। देख हो चुकी से हो। Di lapangan, Wilson mengatur formasi. Sunil dan Gudu membicarakannya seolah paham apa yang pelatih bicarakan. Namun kenyataannya, para pemain kebingungan mengikuti instruksi yang membingungkan. 2-1-2 formation boys, 2-1-2 formation. क्या बोले हैं? होगा कुछ बास्केटबॉल के बारे में। Boys, 2-1-2 खेलो, 2-1-2 खेलो. High post पे pass कर. Come on, yes, come on, बल्ले. Yes, yes. Skor pun sementara imbang dan tidak lama terjadi pelanggaran yang menguntungkan tim Sitare. Satbir pun akan mengambil lemparan bebas dan Wilson penuh percaya diri memberikan instruksi khusus, lalu memintanya agar tidak tegang dan tetap fokus. Namun bukannya fokus, Satbir pusing mendengar Wilson yang banyak bicara. Hingga Satbir pun melepaskan bola dan kemenangan pertama untuk mereka. ये बास्केट बहुत जरूरी है, ओके? लेकिन तू टेंशन मत ले. Come on सतबीर, तू टेंशन मत ले. Come on सतबीर, come on. बास्केट से हम गेम जीत सकते हैं. चुप रहिए. Bukan hanya pemain yang bahagia, tetapi keluarga yang hadir pun turut bahagia. Bagi Wilson, pemandangan itu menghantam hatinya. Anak-anak yang selama ini dia anggap tidak mungkin, ternyata mampu membuat keluarga mereka bangga. Dan disitulah dia mulai menyadari, kemenangan ini bukan hanya soal skor di papan, tetapi tentang membuktikan bahwa mereka layak dihargai dan diberi kesempatan. Kemudian setelah pertandingan mereka pun harus segera mandi. Dan kita pun tahu kalau Gudu takut dengan air. Wilson mencoba merayu dengan mengatakan tidak akan terjadi apapun. Namun Gudu tetap tidak mau mandi karena menurutnya dia akan mati kalau terkena air. Tidak lama datang seekor tikus yang terpeleset lalu tenggelam. Melihat itu Gudu pun histeris meminta pelatih untuk menolongnya. Di situ Wilson sadar Gudu adalah penyayang binatang. Dia pun punya ide dengan berpura-pura takut. Dan hanya Gudulah yang bisa menyelamatkan nyawa si tikus. Dia dan teman-teman kompak menyemangati Gudu seperti seorang pahlawan. Yang akhirnya perlahan dia masuk ke kolam dan menyelamatkan hewan kecil itu. हाँ चूहा। नहीं, मैं नहीं बचा सकता. प्यार करता है ना, सिर्फ तू ही है. मेरी मदद करो। देख, वो तेरी मदद मांग रहा है. हाँ, टी-शर्ट निकाल. गुड्डू, शाबाश गुड्डू. बचा ले चूहे को, बचा ले. Tanpa sadar Gudu telah mengalahkan ketakutan terbesarnya. Dengan sabun detol, Gudu akhirnya mandi untuk pertama kalinya. Adegan itu membuat teman-teman bersorak, dan Wilson hanya bisa tersenyum bangga. Dia tahu di balik kekurangan masing-masing, ada keberanian luar biasa yang mungkin tak dimiliki orang lain. Pertandingan selanjutnya akan dilaksanakan di Chandigarh. Itu artinya tim Sitare harus keluar kota, sedangkan Carter tidak akan ikut. Wilson pun langsung panik bagaimana dia mengatasi mereka. Carter menenangkan dan bertanya soal pribadi. Apakah Wilson punya anak? Di situ Wilson pun menjawab tidak.
Nah, Carter mengibaratkan anggap saja Gulsan punya 8 anak dan sekarang dia diminta belajar tanggung jawab. Tetapi Gulsan malah tersinggung. Dia tidak tertarik menjadi seorang ayah. Begitu juga dirinya tidak punya ayah yang bisa dibanggakan. Tidak lama mereka berjumpa teman-teman di halte bus. Dan sebenarnya tim ini kekurangan pemain. Argopin mengundurkan diri, sementara Karim tidak diizinkan bosnya. Untuk itu Carter pun sudah punya pemain pengganti yaitu Golu. Rupanya Golu seorang wanita. Dengan papan seluncurnya dia terlihat tangguh tapi juga arogan. Nyebrang jalan seenaknya yang membuat Gulsan tidak habis pikir. तुम लड़की हो? ये कौन बेवकूफ है? सर ये इमेज कोरल खान है। लाइन नहीं मारना, मिस खान बोलो। ओके, सॉरी. Namun mereka pun lanjut melakukan perjalanan. Dan setelah tiba, bisa kita lihat lawan kali ini tidak biasa. Ketika pertandingan tim Sitare malah kebobolan, seseorang pun harus ada yang bisa menghentikannya. Dan disinilah peran Golu dimainkan. Dengan percaya diri katanya dia mampu menghentikan lawan. Alhasil dia diturunkan ke lapangan. Dan inilah cara dia menghentikan lawannya. रोक दिया। मक्की नहीं सर